Halo semuanya dan selamat datang. Gini deh, pernah nggak sih Anda ngerasa udah ngejelasin sesuatu sejelas-jelasnya, tapi kok ya pesannya sama sekali nggak nyampe? Atau yang lebih parah, malah jadi salah paham total. Itu rasanya frustrasi banget kan? Nah, di bahasan kita kali ini, kita akan coba susun solusinya. Semacam cetak biru untuk komunikasi yang benar-benar nyambung. Coba deh ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali Anda ngalamin hal ini? Mungkin sama pasangan, rekan kerja, atau bahkan temen deket. Rasanya Anda udah jujur dan terbuka, tapi yang diterima malah kebalikannya. Ini tuh masalah yang dialami semua orang, dan ini bukan berarti Anda itu komunikator yang buruk kok. Dan itulah tujuan kita sekarang. Kita nggak cuma bakal bahas tips dan trik, tapi kita akan benar-benar bangun fondasinya yang kokoh, selangkah demi selangkah, biar pesan yang Anda kirim, yaitu juga pesan yang diterima. Oke, yuk kita mulai bangunannya. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu di mana letak-letaknya, sebelum kita bisa perbaiki kan? Salah paham itu seringnya bukan karena niat yang jelek, tapi lebih karena fondasi komunikasi kita yang mungkin goyah. Yuk kita cek dulu apa sih sebetulnya tujuan komunikasi itu. Nah, ini poin yang krusial banget. Banyak dari kita mikir komunikasi itu ya soal ngomong sesuatu. Padahal komunikasi yang sukses itu baru terjadi kalau ada pemahaman bersama. Artinya, ide yang ada di kepala saya berhasil pindah ke kepala Anda persis seperti yang saya maksudkan. Kalau nggak gitu ya kita cuma lagi bikin suara, bukan berkomunikasi. Jadi, gimana caranya kita membangun pemahaman bersama itu? Untuk jawab ini, kita harus mundur sedikit, kembali ke akar katanya. Karena kadang makna sejati dari sebuah konsep itu tersembunyi di asal-usulnya. Nah ini dia, kata komunikasi itu asalnya dari bahasa Latin, komunis, yang artinya membuat menjadi umum atau membuat jadi sama. Jadi sebenarnya setiap kali kita berkomunikasi, kita itu lagi dalam misi untuk membangun sebuah realitas atau makna yang sama antara dua pikiran. Keren ya? Dan ini membawa kita ke sebuah prinsip dasar yang kuat banget dari sekelompok peneliti bernama Palo Alto Group. Coba deh renungkan ini. Bahkan saat Anda diam, saat Anda menghindari kontak mata, atau pas Anda keluar dari ruangan, Anda itu tetap ngirim pesan yang sangat kuat. Setiap tindakan atau bahkan ketiadaan tindakan itu adalah bentuk komunikasi. Oke, sekarang fondasinya udah kokoh nih. Mari kita lihat komponen-komponen yang membangun struktur komunikasi. Karena ini bukan cuma soal kata-kata, tapi juga tentang kenapa kita melakukannya dan apa aja bagian yang bergerak di dalamnya. Setiap interaksi, sekecil apapun itu, pasti punya 5 elemen kunci ini. Pertama, ada Anda sebagai pengirim yang mulai ngirim pesan. Terus ada pesan itu sendiri, apa yang mau disampaikan. Anda milih saluran buat ngirimnya, bisa lewat suara, email, atau bahkan bahasa tubuh. Tentu aja ada penerima di ujung sana. Dan yang paling penting, ada efek. Apa yang terjadi setelahnya? Mereka ngerti nggak? Gimana responnya? Paham setiap bagian ini bantu kita buat lihat di mana komunikasi bisa macet. Tapi, kenapa sih kita repot-repot ngelakuin ini semua? Karena komunikasi itu memenuhi kebutuhan psikologis kita yang paling dalam. Pertama, dari umpan balik orang lain, kita jadi ngebangun konsep diri. Kita jadi tahu kita ini siapa. Kedua, dengan didengarin, kita ngerasa ada dan diakui. Ketiga, komunikasi itu alat utama kita buat bertahan hidup dan bangun hubungan yang bikin bahagia. Dan terakhir, ya ini cara kita kerjasama untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan besar maupun kecil. Oke, fondasi dan strukturnya udah ada. Sekarang kita ngomongin aturan-aturan tak terlihat yang ngatur gimana cetak biru ini bekerja di lapangan. Ini adalah prinsip-prinsip yang sering banget kita langgar tanpa kita sadari. Tiap pesan itu punya 2 lapisan. Ada dimensi isi, itu kata-kata literalnya, pekerjaanmu bagus. Tapi ada juga dimensi hubungan, yang disampaikan lewat nada bicara atau bahasa tubuh, yang ngasih tahu gimana hubungan kita sama orang itu. Nada yang tulus itu ngebangun hubungan, sementara nada sarkastis bisa ngerusak meskipun kata-katanya sama persis. Ini aturan yang penting banget. Komunikasi itu sifatnya irreversible atau nggak bisa dibalikin. Anda bisa aja minta maaf, tapi Anda nggak bisa menghapus efek dari kata-kata yang udah menyakitkan. Ibaratnya paku yang dicabut dari kayu, bolongnya bakal tetap ada. Inilah kenapa mikir sebelum ngomong itu krusial banget. Dan ini memperkuat poin sebelumnya, mulai dari cara Anda duduk, ekspresi wajah Anda pas lagi dengerin orang, sampai jeda sebelum Anda ngejawab, semuanya itu adalah data. Orang lain bakal menafsirkan sinyal-sinyal ini, sadar atau nggak sadar, jadi nggak ada yang namanya perilaku yang netral. Kita udah bahas fondasi, struktur, dan aturan mainnya. Tapi ada satu elemen terakhir,
Dan ini yang paling penting dalam cetak biru komunikasi kita. Sang arsiteknya. Siapa lagi kalau bukan diri Anda sendiri. Coba deh lihat perbandingan ini. Komunikasi kita dengan dunia luar itu cerminan langsung dari cara kita mandang diri sendiri. Seseorang dengan konsep diri yang positif cenderung lebih terbuka dan efektif. Sebaliknya, konsep diri yang negatif seringkali bikin kita defensif. Contohnya, kalau Anda nggak percaya diri, Anda mungkin bakal nerjemahin masukan yang membangun sebagai serangan pribadi. Nah, ini kan jadi sumber salah paham dan konflik yang nggak perlu. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Anda bisa pelajarin semua teknik komunikasi di dunia, tapi kalau percakapan internal Anda, obrolan dengan diri sendiri, itu isinya penuh keraguan dan kritik, komunikasi eksternal Anda bakal selalu terhambat. Memperbaiki cara kita ngobrol dengan orang lain, itu dimulai dengan memperbaiki cara kita ngobrol dengan diri sendiri. Sebelum kita selesai, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Mungkin itu adalah untuk memberi diri Anda pengakuan, atau memaafkan sebuah kesalahan, atau sekedar mengingatkan diri sendiri tentang betapa berharganya Anda. Karena komunikasi yang hebat dengan dunia luar selalu dimulai dari sana. Terima kasih sudah menyimak.